Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat perangkat desa di wilayah Indonesia dimanapun berada, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Irian Jaya. Perkenalkan, nama saya Miftah, salah satu perangkat desa Karyamukti Kabupaten Garut yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Di sini saya bukan guru, bukan ahli ataupun pakar, tetapi hanya berbagi informasi, berbagi ilmu tentang salah satu pedoman yang wajib ada di pemerintahan desa selama 6 tahun sekali setelah pelantikan kepala desa definitif terpilih. Apa itu? 6 tahun sekali. Ya, RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang harus disusun rapi oleh pemerintahan desa setelah pelantikan kepala desa terpilih ya. Waktu maksimalnya itu 3 bulan ya. Oke, kenapa harus disusun rapi? Ya kalau nggak disusun rapi mah acak-acakan nanti ya. Oke, lanjut video penjelasannya. RPJMDes desa ini dibuat tidak sepanjang langsung dibuat, tetapi ada tahapan-tahapan khusus untuk menyusunnya. Salah satunya itu yang paling penting itu musyawarah antara pemerintahan desa, BPD, kelembagaan dan masyarakat desa sendiri ya. Jadi RPJMDes desa ini tidak langsung dibuat oleh pemerintahan desa dan kepala desa, tetapi dibuat secara kontinu dan ada tahapan musyawarah itu sendiri ya. Oke, kita akan coba komparasi antara dua peraturan ini. Yang pertama Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, dan Permendesa nomor 17 tahun 2019 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan desa. Untuk apa sih RPJMDes desa ini? Oke, kita akan coba bacakan di pasal 2 ya, Permendes. Pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dimaksudkan untuk memberikan acuan jadi pedoman bagi satu, masyarakat desa sendiri. Yang kedua, pemerintahan desa sudah jelas. Terus pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota. Yang keempat, tenaga pendamping profesional, yang sekarang kita ketahui ada pendamping desa ya dari Kemendes. Yang terakhir itu pihak lainnya seperti dinas-dinas ataupun perusahaan-perusahaan yang lain yang akan membantu programnya ke pemerintahan desa. Oke, kita lanjut di tujuan ya. Untuk apa sih tujuannya dibuatkan RPJMDes ini? Yang pertama itu untuk mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa. Jadi RPJMDes ini dibuat untuk mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat. Jadi masyarakat itu wajib inspirasinya itu masuk ke dalam RPJMDes, seperti itulah gambaran sederhananya. Terus yang kedua, meningkatkan swadaya dan gotong masyarakat, sudah jelas ya. Terus mengkonsolidasi kepentingan bersama, jadi jangan hanya mengkonsolidasi kepentingan pribadi atau golongan, jadi harus semua itu mencakup aspek kebersamaan kepentingannya ya. Lanjut, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi masyarakat itu harus diikut sertakan dalam setiap kegiatan. Contohnya kegiatan pembangunan jalan ataupun sarana olahraga ataupun lumbung dan lain-lainnya, itu masyarakat harus diikut sertakan. Selanjutnya, meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul kewenangan lokal berskala desa. Terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi contoh, dalam suatu wilayah desa tersebut banyak sekali mayoritasnya penduduk bertani dan berkebun. Contohnya masyarakat tersebut itu susah untuk mengakses penjualan hasil kebunnya. Nah, pemerintahan desa membangunkan suatu jalan atau akses untuk mobilitas mereka berjualan seperti itu. Jadi mempermudah masyarakat untuk menjual hasil buminya, seperti itulah contohnya. Oke, kita lanjut di prinsipnya ya. Apa sih prinsipnya menyusun RPJMDes itu? Yang pertama itu berkeadilan ya, harus berkeadilan. Terus kebutuhan prioritas, terfokus, kewenangan desa. Jadi jangan sampai kewenangan desa itu jangan sampai
terprovokasi dengan pihak-pihak lain di luar desa seperti itu. Terus wakelola, terus berdikari berbasis sumber daya desa, tipologi desa dan kesetaraan. Jadi seperti itu. Jadi harus kepentingan bersama ya. Ketika kita membuat suatu produk, di dalamnya itu isinya itu program-program bidang-bidang pembangunan, pemberdayaan dan segalanya harus kesetaraan. Jadi jangan sampai memihak satu sama lain. Seperti itu. Terus yang terakhir itu kita ada tahapan ya. Jadi apa sih tahapan-tahapan yang harus diperlukan di dalam RPJMD itu? Kita ada penyusunan terlebih dahulu, perencanaan pembangunan, terus pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Jadi RPJMD ini kita nanti ada perencanaan terlebih dahulu, terus pelaksanaan kegiatan di lapangan seperti apa, pengawasan. Jadi setelah pelaksanaan kegiatan dilaksanakan, kita harus awasi. Pengawasan itu tidak hanya dari pemerintahan yang di atasnya aja, tapi harus diawasi oleh masyarakat juga. Masyarakat bisa atau wajiblah mengawasi setiap kegiatan pemerintahan desa yang dilaksanakan di lapangan seperti itu. Entah itu dari pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan ataupun pembinaan. Terus pertanggungjawabannya. Jadi setelah pelaksanaan selesai, pengawasan harus ada pertanggungjawaban, dan itu dilaksanakan setiap tahun dan 6 tahun sekali itu ada. Jadi pertanggungjawaban itu harus disampaikan oleh pemerintahan desa melalui musyawarah ataupun media sosial yang ada seperti itu. Jadi semua pihak tahu seperti apa program dan pembangunan desa yang ada di wilayah tersebut. Nah, seperti itu. Oke, demikian penjelasan yang sedikit saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat-sobat perangkat desa. Untuk selanjutnya kita akan buat video bagaimana sih penyusunan RPJMD desa itu sesuai dengan peraturan yang ada. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penjelasan yang tidak sesuai aturan, karena dikatakan tadi saya itu bukan ahli, bukan guru ataupun pakar, tetapi hanya berbagi informasi saja. Mudah-mudahan bermanfaat juga teman-teman. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah apabila ada penjelasan yang lebih rinci dan ada masukan-masukan dari kawan-kawan. Oke, salam desa, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.